Teman-teman, jadi seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya ya, kemarin, kalau hari ini itu akan berlangsung live Instagram IPKB Jawa Tengah yang membahas Technical Meeting Festival Penyuluhan KB Bangga Kencana, seperti itu. Dan sebelumnya, perkenalkan dulu ya, saya Metatis Diamagandini. Di sini saya mewakili teman-teman panitia dari Festival Penyuluhan Bangga Kencana yang nanti akan menjelaskan sedikit banyak tentang gambaran dan juga menjelaskan teknis pelaksanaan dari Festival Penyuluhan Bangga Kencana 2020. Oke, sudah 21 orang. Baik, terima kasih. Kita tunggu sebentar lagi, kita akan mulai ya. Nah, teman-teman yang sudah bergabung, nanti akan ada sesi pertanyaan, jadi akan ada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan ya seputar lomba ini akan seperti apa, ada yang kurang jelas seperti itu, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Nanti akan ada panitia yang mereka pertanyaan, dan nanti di sesi tanya jawab akan dijawab oleh teman panitia yang lain, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin kita langsung saja mulai, begitu ya. Selamat pagi dulu untuk teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga di tengah pandemi seperti ini kita selalu sehat dan tetap semangat, begitu ya. Semoga kabar baik yang kami terima dari teman-teman IPKB semuanya. Oke, halo semuanya, melambaikan tangan semuanya. Oke. Nah teman-teman, kabar gembira untuk kita semua karena sebentar lagi bulan depan akan berlangsung Festival Penyuluhan Bangga Kencana tahun 2020 untuk kita semuanya. Nah sebenarnya tujuan dari festival kali ini itu apa sih? Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa kok diadakan Festival Penyuluhan Bangga Kencana seperti itu? Jadi teman-teman, tujuan dari festival ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari penyuluh KB yang kreatif dan juga terus berinovasi seperti itu. Jadi kita kan tahu ya, di zaman sekarang ini kan sudah memasuki era 4.0 seperti itu. Jadi mau tidak mau, kita sebagai penyuluh KB juga harus jadi penyuluh KB 4.0 gitu ya. Jadi mengikuti perkembangan zaman, kita harus terus melakukan penyuluhan meskipun dalam keterbatasan yang ada, semua harus mengalami percepatan seperti itu. Jadi tempat ini nanti, festival ini nanti akan jadi ruang untuk berkreasi dalam KIE, terlebih dalam program Bangga Kencana seperti itu. Apalagi di tengah kondisi pandemi ya teman-teman, pandemi COVID-19 ini, kita tetap harus menjadi sumber informasi bagi masyarakat, terlebih untuk program Bangga Kencana begitu. Nah, nanti konsepnya ini akan seperti apa sih konsep dari penyuluhan ini? Jadi penyuluhannya nanti itu akan berlangsung penyuluhan online via join Instagram teman-teman. Jadi syaratnya di sini teman-teman yang mau bergabung, mau menjadi peserta, begitu harus punya akun Instagram dulu. Nah misalkan nih teman-teman, ada penyuluh yang senior atau teman-teman yang lain itu pengen ikut, tetapi Mbak belum punya Instagramnya gimana ya? Nah teman-teman bisa saling tolong menolong begitu ya, dibantu membuatkan akun Instagram. Kemudian nanti pelaksanaannya itu juga dibantu gimana sih caranya join Instagram begitu. Jadi nanti teman-teman kurang lebih konsepnya akan seperti ini. Di hari pelaksanaan, dalam satu hari itu nanti, kita akan berlangsung live dan akan ada host. Misalnya nih ya, saya jadi pembawa acara begitu. Saya akan membuka acaranya, Festival Penyuluhan Bangga Kencana di tanggal 3 Juni misalkan begitu. Nah nanti saya akan mempersilahkan teman-teman yang menjadi peserta. Misalkan peserta pertama silahkan join Instagram. Nah itu nanti akan join, kemudian dia akan penyuluhan. Jadi nanti akan ada 2 frame ya, ada saya dan juga ada yang peserta begitu. Kemudian setelah peserta pertama itu selesai penyuluhan, dia akan out frame, kemudian dilanjutkan dengan peserta yang nomor urut 2, begitu seterusnya. Jadi begitu ya teman-teman, konsepnya itu penyuluhan online via join Instagram. Jadi tadi syaratnya adalah punya Instagram dulu, dan nanti didaftarkan akun Instagramnya yang akan dipakai untuk penyuluhan online, seperti itu. Nah, terus siapa sih yang bisa ikut untuk festival penyuluhan online ini? Nah, teman-teman, semua penyuluh KB maupun calon penyuluh KB seluruh Indonesia itu bisa ikut penyuluhan Bangga Kencana ini. Jadi, silahkan teman-teman bisa mulai mendaftarkan diri teman-teman. Pendaftaran ini dibuka mulai hari ini ya, 12 Mei 2020 sampai 20 Mei 2020. Teman-teman bisa mendaftarkan diri ke kontak person yang sudah ada di pamflet. Tadi kami sudah posting ya di Instagram, itu ada pamfletnya penyuluhan, festival penyuluhan online. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman, sertakan nama, kemudian asal penempatan, dan juga akun Instagram yang akan dipakai ketika nanti festival berlangsung. Begitu ya teman-teman, pendaftaran dibuka hari ini, mulai hari ini sampai 20 Mei 2020.
Nah, teman-teman, kontribusinya itu teman-teman 15.000 saja ya. Jadi kalau bertanya loh, kok ada kontribusinya itu untuk apa? Nah, teman-teman, selain kita itu nanti akan melangsungkan festival penyuluhan online, kita juga ingin menunjukkan empati kita mau menunjukkan kepedulian kita terhadap korban yang terdampak COVID-19. Jadi nanti 100% hasil dari kontribusi yang ada itu akan disumbangkan kepada teman-teman kita atau masyarakat yang terdampak COVID-19. Begitu ya teman-teman, jadi nanti untuk kontribusinya bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera juga di pamflet yang tadi sudah diposting. Begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaannya kapan nih Mbak pelaksanaannya? Nah pelaksanaannya itu mulai tanggal 3 Juni 2020. Kenapa saya mengatakan mulai 3 Juni? Karena tidak menutup kemungkinan nanti akan berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari. Kita lihat jumlah pendaftarnya dulu nanti berapa, karena pesertanya kan terbuka ya, tidak hanya di Jawa Tengah saja, tetapi seluruh Indonesia bisa ikut di dalam festival penyuluhan online ini. Jadi nanti kita lihat pendaftarnya berapa, dan nanti dalam 1 hari itu akan ada 1 sesi maksimal 10 orang peserta. Jadi nanti untuk peserta yang lain akan dilanjutkan di hari berikutnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi monggo ayo semuanya bisa mendaftarkan diri dulu. Untuk persiapan materinya bisa belakangan ya. Yang penting daftar dulu terus nanti bisa mempersiapkan materinya. Kemudian nih teman-teman, temanya apa sih Mbak untuk penyuluhan online ini? Nah teman-teman bisa simak ya, ada 3 tema yang bisa dipilih salah satu di antaranya. Jadi yang pertama itu temanya adalah cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Itu tema yang pertama. Kemudian tema yang kedua adalah layanan KB di era pandemi. Jadi gimana sih menurut teman-teman melakukan pelayanan KB di era pandemi ini? Kemudian yang ketiga adalah peran 8 fungsi keluarga di era pandemi. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu ya di antara ketiga ini tadi. Saya ulangi sekali lagi, tema yang pertama adalah cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Tema yang kedua yang bisa dipilih, layanan KB di era pandemi. Kemudian untuk tema yang ketiga adalah peran 8 fungsi keluarga di era pandemi. Seperti itu teman-teman. Jadi silahkan bisa dipilih, bisa direnungkan dulu, pilih salah satu dari 3 tema yang tadi sudah saya sampaikan begitu. Kemudian tata pelaksanaannya nih teman-teman. Tata pelaksanaannya seperti apa? Yang pertama durasinya penyuluhan online nanti teman-teman diberikan waktu maksimal 3 menit saja. Jadi bisa memaksimalkan 3 menit itu untuk menyampaikan penyuluhannya dengan tema yang dipilih ya. Kemudian 1 hari dilangsungkan penjurian hanya 1 sesi selama 1 jam sekali live Instagram seperti itu. Kemudian dalam setiap sesinya itu terdiri dari 10 peserta dan diambil 1 terbaik yang nanti akan ditandingkan lagi untuk memasuki grand final. Lalu yang selanjutnya adalah peserta itu melakukan registrasi dulu kepada CP maksimal 20 Mei 2020 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat ya. Oke, ada yang komen putus-putus? Semoga lancar ya. Lalu selanjutnya tata pelaksanaannya adalah pendaftaran itu dilampiri ya nama akun Instagram dan dipastikan dulu harus follow IPKB Jawa Tengah. Jadi silahkan mendaftarkan ke CP yang tertera di pamflet, sertakan nama, kemudian asal penempatan, kemudian akun Instagram yang akan dipakai untuk mengikuti festival penyuluhan Bangga Kencana. Kemudian teman-teman, Dewan Juri, nah ini mungkin ada yang bertanya ya, jurinya siapa sih festival penyuluhan Bangga Kencana ini? Teman-teman, jurinya itu terdiri dari BKKBN Republik Indonesia, perwakilan dari BKKBN RI, kemudian ada perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti akan ada juri-juri yang menilai, dan nanti di sesi berikutnya akan ada motivasi dari perwakilan Dewan Juri teman-teman, jadi simak ya live Instagram ini sampai akhir nanti. Lalu teman-teman, keputusan Dewan Juri nantinya bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi nanti siapapun yang terpilih yang menjadi juara per sesinya nanti sudah mutlak ya, tidak bisa diganggu-gugat seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, selain penjurian berlangsung, nanti akan ada reward yang didapatkan oleh peserta terbaik. Nah, ini nih teman-teman yang menarik nih ya. Rewardnya apa sih? Nah, teman-teman, untuk seluruh peserta yang mengikuti Festival Penyuluhan Online Bangga Kencana ini akan mendapatkan sertifikat dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Nah, kemudian untuk juara masing-masing sesi, jadi kan tadi satu sesi terdiri dari 10 orang ya, nanti akan diambil satu terbaik. Nah, juara masing-masing sesi itu juga akan mendapat sertifikat dan juga merchandise menarik spesial dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk juara umumnya atau satu pemenang dari Festival Penyuluhan Bangga Kencana ini nanti akan mendapatkan sertifikat satu, yang kedua merchandise, lalu yang ketiga akan dijadikan role model konten penyuluhan KB di era pandemi COVID-19. Jadi nanti akan digarap ulang teman-teman, jadi nanti pemenangnya itu akan videonya akan dikerjakan ulang bersama dengan panitia begitu, dan nantinya akan dipublikasikan yang pertama di IPKB Jawa Tengah, kemudian nanti akan diteruskan ke BKKBN Jawa Tengah, dan kemudian akan diteruskan lagi ke BKKBN RI. Jadi ayo teman-teman, siapa tahu kalian nanti yang menjadi pemenangnya, siapa tahu loh ya, dan itu nanti bisa menjadi role model penyuluhan di era pandemi COVID-19. Jadi langsung aja teman-teman bergabung, bisa mendaftarkan diri ke CP, nanti bisa memilih satu dari 3 tema yang tadi sudah disebutkan, persiapkan yang terbaik, pastikan kamu bergabung dalam Festival Penyuluhan Bangga Kencana untuk penyuluh KB era 4.0 seperti itu. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya ya tentang tata pelaksanaan, tentang rewardnya. Yang tadi mau ikut, ada yang komentar mau ikut, langsung saja mendaftar ya Mas ya, atau Bapak ya, Pak Abu Yusuf, silahkan mendaftar, sertakan nama, kemudian nama lengkap, asal penempatan, kemudian nama akun Instagramnya. Nah teman-teman bisa dibantu juga untuk share info ini kepada teman-teman lain yang mungkin belum bisa menyimak ya hari ini, mungkin ada kepentingan lain, teman bisa bantu share dan juga menyebarluaskannya supaya semakin banyak yang ikut seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau tanya, silahkan yang mau tanya, karena kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebentar. Sesi tanya jawab nanti akan dipandu oleh teman saya yang sudah tidak asing lagi bagi teman-teman, mungkin teman-teman sudah cukup bosan begitu. Nanti akan ada Mas Wahyu yang akan membantu menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan teman-teman, jadi mungkin yang baru saja bergabung tadi tertinggal begitu ya. Tadi tertinggal sesi yang awal, akan diadakan Festival Penyuluhan Bangga Kencana, yang itu penyuluhan online via join Instagram nanti mulai tanggal 3 Juni 2020. Pendaftaran itu dibuka 12 Mei sampai 20 Mei 2020. Teman-teman silahkan langsung mendaftar saja. Kontribusinya Rp15.000 dan seluruh total kontribusi nanti akan disumbangkan 100% kepada yang terdampak COVID-19 seperti itu. Oke, beberapa sudah bertanya ya. Silahkan teman-teman boleh bertanya. Nanti akan direkap sama panitia. Gimana caranya? Oke, caranya nanti yang penting pertama punya Instagram dulu ya teman-teman, punya Instagram dulu. Nanti akan ada jadwal dari panitia, peserta-pesertanya siapa saja. Misalkan di tanggal 3 Juni 10 peserta A, B, C, D, E, itu 10 orang. Nanti di jam 10 dia harus siap-siap begitu ya, dia harus stay tune di live Instagram IPKB Jawa Tengah. Nanti akan ada host yang memandu acaranya, kemudian mempersilahkan peserta pertama untuk masuk, kemudian dia menyampaikan penyuluhan, kemudian dia selesai, kemudian lanjut ke penyuluh yang kedua, kemudian lanjut seperti itu sampai 10 orang. Kemudian akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Nah, teman-teman, dalam penyuluhan online nanti teman-teman dibebaskan untuk berkreasi apapun, menggunakan media apapun untuk penyuluhan. Durasinya itu 3 menit ya, teman-teman. Jadi satu orang itu maksimal 3 menit saja. Nah, jadi 1-3 menit silahkan dimaksimalkan teman-teman akan menyampaikan apa. Boleh teman-teman pakai lagu, teman-teman mau berpantun, teman-teman mau pakai dansa, menari, begitu boleh ya. Jadi silahkan dibebaskan, boleh pakai media pembantu, misalkan pakai buku atau pakai papan tulis atau pakai LCD seperti itu, terserah teman-teman. Jadi dibebaskan, penyuluhannya live via join Instagram begitu. Oke, Mas Wahyu, apakah sudah siap untuk bergabung? Kita masuk langsung saja ke sesi tanya jawab ya Mas Wahyu ya. Oke, Mas Wahyu sudah bergabung. Halo Mas Wahyu, silakan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Terima kasih. Ada tambahan mungkin Mas Wahyu yang mau disampaikan pada teman-teman? Iya, terima kasih teman-teman penyuluh KB se-Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita mencoba mengadakan kegiatan
penyuluhan by live Instagram seperti itu teman-teman. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari beberapa yang masuk seperti itu. Suara saya jelas, Matt ya? Jelas, Mas Wahyu, jelas. Oke. Dari Balai KB Wangon seperti itu tadi bertanya boleh menggunakan media, boleh, media apapun boleh. Intinya festival ini membuat semenarik mungkin dengan keterbatasan media ataupun tempat yang kita miliki dalam satu frame seperti itu. Yang kedua dari Batik Yumna seperti itu kami mencoba menjawab untuk penyuluhan ya live. Untuk sesi ini kita mencoba mengadakan festival live. Untuk selanjutnya kita nanti berinovasi untuk festival-festival yang lain untuk teman-teman agar lebih berkreatif lagi. Untuk Balai Patebon seperti itu, boleh nggak yang ikut lebih dari satu orang, misalnya satu grup seperti itu ya, Matt? Boleh. Intinya satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang boleh, tetapi yang kita daftar, yang kita catat hanya satu akun seperti itu. Jadi hanya satu akun, ketika teman-teman mau live dipertimbangkan luas jangkauan daripada kamera sehingga udah orang 5 ternyata nggak bisa masuk, yang satu geraknya loncat, yang satu geraknya ke kanan ke kiri, akhirnya nggak bisa masuk. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan itu juga, boleh intinya. Mungkin seperti itu Mbak Meta yang bisa kami jawab. Jadi murni kegiatan ini sebagai improvisasi kita. Di sisi lain kita juga mendapatkan semacam kepedulian seperti itu. Ketika kita mencoba meningkatkan kompetensi, juga kita bisa lebih peduli terhadap teman-teman yang terdampak COVID. Indikator penilaiannya apa saja seperti itu ya. Ya, indikator penilaiannya apa saja dari Mbak Adila seperti itu. Nanti daripada teman-teman yang sudah masuk mendaftar kita arahkan ke grup seperti itu, nanti kita berikan semacam formulir seperti itu, apa-apa saja yang akan kita nilai dan siapa saja dewan juri yang akan menjadi penilai, nanti disebutkan runtut satu persatu. Intinya tidak jauh daripada konsep penyuluhan seperti itu. Kalau satu grup yang dapat sertifikat hanya satu saja, iya seperti itu. Izin tanya kegiatan lomba ini yang dikirim dalam bentuk video atau bagaimana? Dari kampung KBY Wuring, ini berarti live langsung join seperti yang saya sampaikan, misalnya seperti ini, Mbak Meta dengan saya seperti itu, Mbak Meta nanti nutup kamera, seperti itulah saya penyuluhan di situ. Halo teman-teman, ngajak seperti itu, semenarik mungkin, jadi kita live. Kalau penyuluhan kelompok gitu sertifikatnya gimana Mas Wahyu? Kita memberikannya hanya satu by akun. Lah harapan kami teman-teman bisa individu satu orang untuk menjadikan role model kami nanti ketika menjadi juara akan kita perbaiki lagi, akan kita take lagi agar teman-teman bisa lebih bagus lagi untuk kami publikasikan. KB Pekalongan Selatan benar, ketika festival penyuluhan tampilan peserta hanya separuh layar HP seperti saat ini, ya separuh HP. Paling nanti pembawa acara menutup seperti itu, menutup kamera satu, jadi teman-teman separuh, tapi tetap sendirian seperti itu. Dan Dewan Juri pun nanti menilai dari apa yang teman-teman sampaikan. Untuk Pak Purhardiman, temanya bebas, temanya ada 3 tema tadi yang disampaikan oleh Mbak Meta, dan sudah ada di feed kita. Itu tema yang umum, misalnya peran 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga kita bisa kaitkan dengan mudik, bisa kita kaitkan dengan apapun, itu bisa dijadikan sebagai itu ya. Kalau sertifikat nggak bisa dapat semua ya Mas Wahyu, kalau grup iya benar sekali. Untuk Mbak penyuluh, ya terlambat tidak apa-apa Mbak, push up dulu ya.
penyuluhan join live IG, iya betul, jadwalnya dapat setelah registrasi, iya. Jadi seperti ini teman-teman, setelah teman-teman nanti pada masuk ke dalam grup seperti itu, kita buat 10 orang seperti itu untuk satu hari dalam satu sesi seperti itu. Yang terbaik akan kita ambil, akan kita masukkan ke penyisian dan grand final, dan kita pilih juara 1, 2, dan 3. Kami harap teman-teman satu Indonesia bisa gabung di sini, kita bisa berimprovisasi. Tadi malam kita sempat ngobrol sama teman-teman NTT juga, Pak, pakai daerah kita bahasanya seperti ini, kearifan lokal kita seperti ini. Tidak apa-apa, itu menjadikan keragaman yang lebih bagus, sehingga benar-benar kita bisa bersilaturahmi di acara ini. Mungkin seperti itu, Mbak Meta. Oke, baiklah. Apakah ada injury time atau bagaimana, Mas Ini Wahyu? ada pertanyaannya, kalau misal terputus atau putus-putus seperti tadi saat penyuluhan, apakah ada injury time atau bagaimana? Iya, kita nanti kasih toleransi seperti itu kalau memang terputus-putus dan itu didengarkan semua audiens seperti itu. Jadi kita spelling penyuluhan maksimal 3 menit, jadi 10 orang hanya setengah jam, dan untuk teknis kita spelling sekitar setengah jam, jadi harapan kami yang terputus-putus nanti bisa kita perbaiki atau kita take ulang seperti itu. Itu Mbak Oke. Adila. Mas, ini ada yang tanya, apakah boleh request jadwal atau mutlak harus mengikuti jadwal dari panitia? Jadwalnya nanti mutlak mengikuti daripada panitia. Takutnya kami kalau request jadwal seperti itu nanti malah teman-teman request semua nanti nggak jadi malahan seperti itu ya. Kita Oke. jadwal kita Terus tentukan. ada yang menyarankan ini Mas Wahyu, dibuatkan tata tertib atau juknis begitu untuk peserta. Oke, kalau itu sudah kami buatkan dan nanti ketika teman-teman masuk ke grup WA seperti itu, di situ teknis semua udah kami berikan seperti itu. Jadi ini untuk intermezzo awal agar untuk gambaran umumnya. Untuk teknis-teknis rinci nanti kita masuk ke link setelah mendaftar seperti itu teman-teman. Oke. Mas Wahyu tadi ada yang bertanya, berarti ini penyuluhannya menggunakan kearifan lokal atau bagaimana? Bebas ya Mas Wahyu sebenarnya ya? Bebas karena skalanya ini untuk nasional, jadi penyuluhan kita tetap menggunakan bahasa Indonesia seperti itu dengan diberikan apa ya semacam corak kearifan lokal itu tidak masalah. Seperti saat ini bahasa Indonesia saya bahasa Pekalongan, beda sama Meta yang logatnya logat bahasa Sukoharjo, walaupun lama di Wonogiri misalnya seperti itu. Jadi nanti kearifan lokal itu muncul ketika teman-teman memberikan penyuluhan. Kalau memang bahasa daerah seperti itu logatnya, ada kata-kata menarik apa yang bisa dijadikan sebagai candaan itu dari daerah setempat itu tidak masalah. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin seperti itu Mbak Meta. Oke, Cukup sekian dulu saya, nanti ini dilanjut dengan Mas Triana untuk join memberikan motivasi kepada teman-teman dan dilanjutkan Oke. oleh Pak Made sebagai Dewan Juri. Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu untuk waktunya sudah menjawab Sama-sama. beberapa Ya. pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Ye. Oke, teman-teman, itu tadi sesi pertanyaan ya yang sudah kita simak bersama-sama. Terus ini ada yang tanya Kampung KB Waiburing, cara pendaftarannya bagaimana? Tadi sudah disampaikan dan di pamflet juga sudah ada ya teman-teman. Silakan mendaftarkan melalui CP yang tertera, bisa WhatsApp, sertakan nama, kemudian asal penempatan, dan juga nanti akun Instagram yang akan dipakai, seperti itu ya. Jadi silakan langsung bisa mendaftar mulai hari ini sampai 20 Mei 2020. Intinya teman-teman, penyuluhan online ini dibebaskan kreasinya kepada teman-teman. Teman bisa menggunakan aksen kearifan lokal masing-masing, tetapi tidak full begitu ya, karena kan ini lingkupnya nasional begitu. Pakai bahasa ngapak boleh Bapak Edi ya, kalau pakai bahasa ngapak nanti bisa disertakan begitulah, misalkan pantunnya bahasa ngapa atau nyanyi bahasa ngapa gitu boleh seperti itu. Nah teman-teman yang tadi mungkin tertinggal sesi awal, jadi sekali lagi ya kita akan ulang sedikit tanggal 3 Juni nanti, mulai tanggal 3 Juni akan dilaksanakan Festival Penyuluhan
online dengan tema Bangga Kencana. Tadi ada 3 tema yang bisa dipilih salah satu di antaranya begitu. Nah, teman-teman bisa langsung mendaftar. Ini terbuka untuk penyuluh KB maupun calon penyuluh KB di seluruh Indonesia. Jadi langsung saja mendaftar, KCP yang tertera, kontribusinya Rp15.000 bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera di pamflet seperti itu. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan bergabung bersama Bapak Fatah Triana ya. Sebentar, saya undang dulu. Bapak apakah sudah bergabung? Bapak Triana SE, monggo Bapak, selamat pagi. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Iya, silakan Bapak. sebetulnya saya baru lagi ada sedikit musibah, tapi nggak Oh, apa-apa. begitu Saya masih Bapak. akan menyemangati teman-teman semua untuk Baik. kegiatan hari ini. Mm-mm. Ada dipandu dengan moderator atau bagaimana? Oh, langsung saja Bapak. Jadi, monggo mau memberikan nasihat, motivasi, semangat, atau mungkin ada tips atau trik untuk calon peserta yang akan mengikuti. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semua di seluruh Indonesia. Saya sangat bangga dan juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPD PKB Jawa Tengah yang sudah memberikan kontribusi yang begitu nyata kepada program Bangga Kencana. Pada hari ini ada kegiatan apa ya? Festival penyuluhan. Festival penyuluhan tingkat nasional. Ya. Ini adalah hal yang positif yang harus kita apresiasi. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini kita sangat terbatas pergerakannya. Tetapi dengan kondisi ini bukan menjadi halangan bagi kita, justru ini adalah menjadi tantangan. Dan saya sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Tengah dalam kondisi yang sangat terbatas ini. Ternyata Jawa Tengah bisa membuat inovasi-inovasi kegiatan penyuluhan ya dalam bentuk festival penyuluhan tingkat nasional. Nah, jadi kita sebagai generasi muda, sebagai penyuluh milenial tidak boleh terpaku hanya pada penyuluhan yang metode konvensional. Kita juga harus siap dengan kemajuan teknologi kan itu. Jadi dengan kondisi seperti ini, Jawa Tengah sudah bisa membuktikan lewat media sosial bisa berkontribusi terhadap program. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengapresiasi dan selamat, mudah-mudahan festival ini berjalan dengan sukses karena ini berjalan sampai bulan Juni ya. Betul, dimulai bulan Juni ya. Pak. Dimulai bulan Juni ya. Mudah-mudahan nanti pesertanya bisa dari seluruh Indonesia karena promosinya sudah begitu masif ya, disampaikan oleh teman-teman Jawa Tengah, juga bisa di-share di grup IPKB-nya nasional. Tadi saya lihat juga Sek1 sudah nge-share di sana sehingga nanti ini bisa menjangkau teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Jadi festival ini tidak terbatas hanya pada langsung ceramah, tetapi bisa menggunakan media yang lain, bisa dengan media menyanyi, media produksi yang lain gitu ya Mbak ya. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan bisa memberikan nuansa yang berbeda. Karena selama ini kan penyuluhan kita tatap muka, itu kadang-kadang dengan metode yang seperti itu saja kan. Kadang masyarakat bosan gitu ya, tetapi dengan metode yang lain, dengan cara-cara yang lain, dan misalnya dengan media sosial, dengan lagu, dengan dan lain-lainnya, mungkin itu bisa memberikan warna yang lain sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima dan mencerna apa yang kita sampaikan ya. Sekali lagi saya menyemangati kepada teman-teman semua, khususnya yang generasi muda ya, generasi milenial. Kalau generasi saya kan sudah generasi kolonial ya. Ya kita kadang-kadang banyak yang gaptek dengan teknologi informasi ya. Tapi dengan tuntutan zaman yang seperti ini, kita semua harus belajar. Nah, kuncinya harus belajar adaptif dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi. Kalau kita tidak mau
adaptasi dengan kemajuan, ya kita akan tertinggal, akan terlindas oleh kemajuan kan itu. Nah, untuk itu sekali lagi mudah-mudahan nanti Jawa Tengah bisa memberikan inovasi-inovasi yang lain lagi yang bisa memberikan nuansa yang berbeda bagi program Bangga Kencana. Sekali lagi selamat, dan saya bangga dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah keren. Oke, terima kasih sekali Bapak Triana atas motivasinya, atas Sama-sama. waktunya juga. Iya. Semoga sehat selalu ya Pak Triana ya. Amin, amin. Terima Iya, kasih. baik. Selamat Oke. siang. Oke, Ya. saya akhiri ya Bapak ya. Terima kasih. Ya, ya. Oke, teman-teman, itu tadi motivasi dari Ketua DPP IPKB Indonesia, Bapak Triana SE yang sudah menyampaikan motivasinya. Benar ya, seperti yang disampaikan Bapak Triana tadi, kalau kita memang harus siap dengan kemajuan teknologi. Jadi teman-teman, festival ini terbuka untuk kita semuanya, baik generasi milenial maupun kolonial, semuanya bisa ikut. PKB maupun calon PKB semuanya bisa ikut. Maksimalkan apa yang ada dalam diri kita, teman-teman silakan siapkan yang terbaik, bisa melakukan penyuluhan online nanti, jadi silahkan bisa menyiapkan mulai dari sekarang. Gitu ya teman-teman. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan, ini salah satu perwakilan Dewan Juri yang akan menilai festival nanti teman-teman. Oke, sebentar saya akan mengundang dulu. Teman-teman mungkin penasaran ya, siapa yang akan menjadi salah satu Dewan Jurinya nanti. Sebentar. Saya cari. Apakah Bapak Made sudah bergabung di Instagram, di live Instagram? Bapak Made? Ini saya cari belum ketemu ini. Oke, Mas Wahyu mungkin bisa dibantu untuk kontak Pak Made. Sebentar teman-teman. Jadi hari ini nanti kita akan mendengarkan juga motivasi dari perwakilan Dewan Juri. Ada Bapak Kasubdit Bina Lini Lapangan BKKBN RI, ada Bapak Imade Yudhistira Dwipayama. Ini beliaunya sudah siapkah? Oke. Bapak Made, ini saya cari Instagramnya belum ketemu ini. Gak ada ini. Mas Wahyu bisa dibantukah untuk kontak Pak Made untuk join? Ya, sabar ya teman-teman, karena kita masih ada sesi untuk motivasi dari perwakilan Dewan Juri. Sebentar. Oke, sambil menunggu Pak Made bergabung, teman-teman, saya ulang lagi ya teman-teman, silahkan bisa langsung mendaftarkan diri teman-teman untuk mengikuti karena ini pesertanya terbuka untuk kita semuanya, calon PKB maupun PKB ya. Generasi lintas generasi, ayo ikut berpartisipasi semuanya dalam festival penyuluhan Bangga Kencana. Kita harus menjadi penyuluh KP yang 4.0 ya, mengikuti perkembangan zaman, siap dengan kemajuan teknologi. Penyuluhannya akan berlangsung via join Instagram, jadi pastikan teman-teman punya akun Instagram dulu. Untuk bagi rekan yang lain mungkin yang belum punya akun Instagram bisa dibantu untuk membuatkan akunnya dan nanti bisa dipandu juga ya dalam pelaksanaan festival ini nanti. Akan dimulai mulai tanggal 3 Juni 2020, nanti jadwal akan diberikan oleh panitia. Jadi teman-teman yang nanti akan mendaftar, sudah mendaftar, nanti akan ada link untuk join grup WhatsApp. Di situ nanti akan kita bagikan juknisnya, kemudian jadwalnya seperti apa, untuk tata tertibnya seperti apa, seperti itu. Jadi ayo kita berpartisipasi bersama-sama. Ya, on proses. Oke, Mas Wahyu, ditunggu ya Pak Madenya. Sebentar, mungkin baru ada sesuatu. Teman-teman, kontribusinya Rp15.000 saja bisa ditransfer ya ke rekening yang sudah tertera. Untuk pendaftarannya, Kampung KBWI Wuring bertanya ya, minta link pendaftaran.
Jadi silakan mendaftar dulu untuk WhatsApp dulu ke nomor, ada nomor saya dan juga nomor Mbak Ami. Silakan mendaftar, nanti ketika sudah kami list semuanya, kita akan berikan link untuk teman-teman masuk ke dalam grup seperti itu. Jumlah peserta tidak dibatasi, jadi teman-teman silahkan daftarkan dulu. Nanti kita lihat seberapa banyak yang ikut. Link untuk pendaftaran tidak ada, Mas. Jadi langsung saja WA ke nomor yang ada. Jadi mendaftar nama, kemudian penempatan, dan juga akun Instagram yang akan dipakai. Sementara begitu dulu, jadi tidak ada link untuk mendaftar. Bisa langsung WhatsApp saja ya. Apakah suara saya hilang, teman-teman? Ada yang komen suaranya hilang? Oke. Apakah Pak Made sudah siap ya? Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Nanti akan coba kami jawab ya. Jadi teman-teman silahkan mendaftar, karena nanti reward untuk festival penyuluhannya ini nanti, setiap peserta semuanya akan mendapatkan sertifikat dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian nanti untuk pemenang di masing-masing sesi, itu akan mendapatkan merchandise menarik juga, dan juga sertifikat pastinya. Dan untuk juara umumnya, itu akan mendapat kesempatan untuk kita menggarap video penyuluhannya bersama-sama, dan nanti akan menjadi konten yang akan dipublikasikan di IPKB Jawa Tengah, kemudian kita akan teruskan juga ke BKKBN Jateng, kemudian diteruskan lagi ke BKKBN RI, seperti itu. Jadi teman-teman yang nanti akan menjadi juara umum akan menjadi role model konten penyuluhan dari era COVID-19 ini, seperti itu. Tadi 3 tema ya teman-teman, ada 3 tema yang ada, yang bisa dipilih. Yang pertama itu cegah kehamilan di saat pandemi COVID-19. Kemudian ada layanan KB di era pandemi. Kemudian peran 8 fungsi keluarga di era pandemi. Jadi bisa dipilih salah satu di antaranya. Halo, Ya, selamat pagi Pak halo, Made. Iya, selamat. terima kasih sudah bergabung. Ya, gimana? Mm-mm. Maaf ya, tadi masih ada rapat dengan tim. Oke, tidak apa-apa Pak Made. Oke, baik Pak Made. Ini tadi sudah berlangsung, tadi sudah dijelaskan untuk tata pelaksanaannya Festival Penyuluhan. Kemudian tadi juga sudah ada motivasi dari Ketua DPP IPKB Indonesia. Dan sekarang teman-teman menunggu untuk Bapak Made menyampaikan, mungkin ada wejangan, petuah, atau semangat untuk teman-teman yang mau ikut. Silahkan Pak Made. Ya, yang pertama tentu ini adalah sebuah ajang atau kegiatan kreativitas yang perlu kita apresiasi bersama. Jadi maksud saya sebagai human ya, sebagai human kita itu memang di-create adalah sebagai makhluk yang paling baik di-create oleh Tuhan ya. Jadi kalau rutinitas terus itu salah satunya kita nggak bisa mengupgrade kapasitas kita. Nah, inisiasi yang dilakukan oleh DPD IPKB Jawa Tengah ini perlu kita apresiasi. Kenapa perlu diapresiasi? Karena salah satu bagian untuk kita keluar dari rutinitas kita, dan kita dan sekaligus mengasah atau mengupgrade tentang kapasitas atau kompetensi. Apalagi di embel-embelin dengan statement 4.0 ya. Kalau salah begitu ya? Betul. Itu kan penyuluh B, festival penyuluh KB, penyuluhan 4.0 Bangga Kencana ya, penyuluhan Bangga Kencana 4.0 gitu ya. Penyuluh KB 4.0 Ya. Festival Penyuluhan Bangga Kencana. Penyuluh KB 4.0. Nah itu. Sekarang saya cukup mau mengupas dulu ya penyuluh KB 4.0. Kalau KB-nya sendiri sudah clear lah ya, definisi penyuluh KB adalah seorang jabatan fungsional dan dia PNS yang punya tugas dan diberikan kewenangan tanggung jawab untuk mengelola, membina, melaksanakan program penyuluhan, pelayanan, penggerakan, pengembangan terkait dengan Bangga Kencana, itu sudah clear. Tapi yang menarik itu kata 4.0-nya. Nah, 4.0 itu adalah diambil dari sebuah fase, sebuah masa tentang perindustrian, di mana terjadi revolusi industri yang berbeda-beda antara generasi.
1.0, 2.0, 3.0. Sekarang kita sudah masuk ke 4.0 gitu. Bahkan ada sudah yang mendeklar society tentang 5.0. Kalau ibu moderatornya pernah baca ya konsepsi itu, Jepang itu sudah mendeklar dia society 5.0 gitu. Nah, tapi nggak masalah. Indonesia mungkin baru terpapar 4.0. Nah, penyuluh KB 4.0 ini yang perlu kita cermati, itu tidak dibatasi karena milenialnya. Jadi bukan karena penyuluh KB yang bisa berpartisipasi atau mengapresiasi inisiasi ini, bukan hanya untuk sasaran-sasaran penyuluh-penyuluh KB yang notabene dibilang milenial atau baru selesai baru selesai dari masa generasi X-nya dan dia merasa menjadi milenial gitu. Bukan. Jadi senior kita yang kelahiran tahun 60-an yang termasuk generasi baby boomers ya, atau generasi X mungkin yang di era 70-an itu boleh bergabung, boleh menjadi partisipan juga. Nah, hanya saja yang membuat kita dalam satu bagian sesuai dengan temanya, brandingnya dari IPKB Jawa Tengah, lintas generasi, pola pikirnya, adaptasinya, adaptifnya yaitu yang harus disesuaikan bahwa sekarang ini industri kita sedang dihadapkan industri 4.0. Apa industri 4.0? Di mana digitalisasi, konsep data itu menjadi sebuah bagian yang menjadi penting. Dan kita jangan sampai menjadi penonton. Menjadi sebagai penonton, sebagai yang tidak ngerti atau tidak tahu tentang perubahan industri 4.0. Nah ini kalau kita jadi begitu, ini akan menjadi fatal gitu. Karena apa? Karena kita tidak merasakan sebuah perubahannya. Ketika seseorang tidak merasakan sebuah perubahan, maka dia tidak mau belajar. Ketika orang tidak mau belajar dan tidak mau berubah, ditambahi tadi ya, tidak mau belajar, tidak mau berubah, maka dia akan mati. Nah, mati dan tanda kutip ya. Kalau saya mengutip bahasanya Peter Senge, dia mengeluarkan, mungkin mbaknya juga tahu ya konsepnya Peter Senge tentang tentang sebuah budaya perubahan, learning organization, learning organization, itu teorinya Peter Senge. Dia bilang if you want to change, you will die. Jadi kalau kamu tidak mau berubah, kamu akan mati. Industri 4.0 artinya kita harus berubah dan harus adaptasi gitu. Dan kalau sekarang kita punya persepsi nggak ada loh pesaingnya penyuluh KB, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Jadi saya dulu membuatkan materinya direktur atas pengalaman saya nonton. Jadi kita tuh nyaring pengalaman itu nggak harus yang serius gitu ya, dengan nonton, baca buku gitu, diskusi dengan para rekan ya. Sebuah profesi, bahkan sebuah perusahaan yang merasa tidak punya pesaing, itu paling cepat akan bangkrutnya kalau dia perusahaan. Dan kalau dia sebuah profesi, paling cepat akan hilang profesinya. Ya, contohnya udah banyak loh contohnya. Contohnya kalau di Jakarta ya, dulu itu ada namanya profesi penjaga tol. Ya, pasti di Jawa Tengah juga pasti ada lah ya, di Semarang kan tol udah mulai banyak. Dulu tuh ada yang jaga tol, yang transaksi pembayaran tol ya. Dia merasa yang paling aman, karena nggak mungkin ada profesi itu yang digantikan. Nggak mungkin profesi dokter ada di jalan tol kan. Profesi bidan di tol tuh nggak ada. Profesi insinyur pun nggak ada di tol. Dia satu-satunya profesi yang bisa direkrut menjadi peluang profesi untuk yang calon-calon pekerja. Tapi ternyata apa? Ternyata hilang sekarang profesi itu. Digantikan oleh apa? Digantikan oleh mesin. Digantikan hanya sebuah kartu, ditempelkan ke mesin, dan dia bisa terjadi transaksi. Betul. Bayangkan itu hanya hitungan tahun.
sebuah profesi itu hilang. Dan saya yakin profesi-profesi yang lain tuh akan tanda kutip akan merasa lebih mengkhawatirkan Terancam. ketika dia Terancam ya. tidak mau belajar dan tidak lagi. Nah, kami sudah mulai menyuarakan itu ke teman-teman penyuluh. Teman-teman penyuluh boleh secara kelahiran, termasuk generasi-generasinya berbeda-beda. Secara kelahiran, tentu kelahiran dan perkembangan masa kelahiran atau pasca dia kelahiran itu mempengaruhi attitude. Seorang baby boomers mengartikan sebuah bekerja itu adalah berkeringat. Iya. Seorang baby boomers, mungkin ibunya Mbak nih, coba tanya deh. Tanya sama ibunya nih, bekerja itu apa? Bekerja itu ya melakukan sesuatu sampai capek, dia berkeringat, dapat gaji, itu bekerja. Menurut orang-orang baby boomers. Tapi kalau menurut generasi X itu mengartikan sebuah pekerjaan itu adalah berpikir, memberikan ide, konsepsi. Kalau kita bicara soal, kalau kita nanti diskusi sama teman-teman yang kelahiran 70-an ya, pasti akan bermain di teoritisnya, implementatifnya gitu. Beda lagi ke generasi-generasi yang Y ya, generasi Y. Generasi kelahiran 80-an, di mana sebuah fasilitas sudah mulai berkembang. Ya, dia akan berpikirnya lebih simpel. Bekerja itu adalah melakukan sebuah hasil. Gitu, menghasilkan sebuah hasil. Nah, beda lagi ketika di Z gitu ya. Dari Z atau milenial, itu mengartikan sebuah bekerja itu adalah bekerja itu fun. Bekerja itu harus senang. Jangan diatur proses saya. Jangan dituntut hasil kerja saya bagaimana, tapi saya akan mengerjakan apa yang diminta dengan gaya saya, dengan kesenangan saya, sehingga itu bisa menghasilkan sebuah produk. Itu adalah perbedaan-perbedaan antara kelahiran sama attitude masa perkembangannya, tapi semua bisa disatukan ketika kita dihadapkan oleh zaman. Zamannya sekarang 4.0. Ada kok yang milenial, kelahiran tahun 2000-an, kelahiran 2000-an, 2010 bahkan, tapi gayanya kayak baby boomers. Ada. Jadi iya, ada yang baby boomers kelahiran tahun 60-an, tapi milenial, jiwanya milenial ya. Iya. Lalu apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah cara pandang, mau berubahnya, mau belajarnya atau tidak gitu. Jadi jangan dipermasalahkan antar generasinya, lintas generasi. Jadi yang dipermasalahkan adalah maukah Anda berubah? Maukah Anda adaptasi? Dan yang terpenting, mau nggak Anda belajar sesuatu yang baru? Kalau Anda, you will die. Kamu akan ditinggal oleh ini. Jadi saya lihat di komentar ini mencontohkan tadi yang saya tadi baru petugas tol ya. Perusahaan bener Nokia. Siapa sih yang nggak tahu Nokia? Mbak juga termasuk pengguna Nokia dulu kan? Betul dulu. Nokia itu merajai. Seri-serinya itu muncul tidak per bulan, per hari munculnya. Minggu ini udah muncul Nokia. Tapi apa? Ketika dia nggak mau berubah, Nokia nggak mau berubah, muncul pesaingnya yang namanya BBM. Betul. BlackBerry muncul, habis Nokia. BlackBerry tidak belajar dari Nokia. BlackBerry tidak belajar dari Nokia. Dengan waktu hitungan cepat, hilang BlackBerry. Ya kan? Artinya perubahan itu mutlak ya. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Jadi kita harus memang mau berubah. Nah, yang ingin juga saya sampaikan di forum ini, teman-teman yang berpartisipasi dalam festival ini, jadikan ini sebuah ajang meningkatkan kapasitas ya. Mulailah dengan membuka diri, membuka wawasan tentang apapun. Meskipun kita penyuluh KB, saya penyuluh KB yang punya core bisnis bicara soal KB mungkin merasanya, dan itu nggak cukup. Bicara soal KB, minimal KB saja.
itu partikel-partikelnya atau indikator-indikator di dalam antaranya itu banyak sekali. Bicara soal KB tidak bisa hanya bicara soal Alat kontrasepsi. kontrasepsi. Kalau mau saya hubungkan ke wawasan yang lebih besar lagi, kayak contoh soal demografi, di situ ada fertilitas, itu ada migrasi. Lalu KB ada di mana? Ya, KB ada di yang mempengaruhi. Nah, artinya kalau kita sempit berpikir, ya saya ini penyuluh KB, hanya ingin punya tupoksi soal KB. Lalu saya nggak mau belajar soal lain. Itu salah satu bentuk nggak mau berubah dan nggak mau belajar. Jadi menurut saya jangan membatasi diri terhadap wawasan, belajar terus, apapun wawasannya, kalaupun sekarang nggak bermanfaat atau belum bisa dipakai, suatu saat pasti ilmu itu bisa dipakai untuk kondisi apapun. Karena kita nggak pernah tahu kondisi-kondisi akan di kondisi seperti apa ya. Kayak mbaknya sekarang di bidang KB nggak mau belajar soal atau soal parenting, nanti suatu saat tiba-tiba di sebuah forum ada yang tahu Anda adalah penyuluh KB, tiba-tiba diminta untuk memberikan komentar soal forum gizi, nggak bisa memberikan informasi. Nah itu kan akhirnya citra kita sebagai penyuluh yang profesional kompeten jadinya kurang baik. Ya. Betul. Menurut saya sih itu saja yang bukan wejangan ya. Saya tuh selalu support semua aktivitas-aktivitas kreativitas dari teman-teman penyuluh. Dan ini mbaknya juga yang baru bergabung ya, calon penyuluh ya, atau calon penyuluh KB. Dari mana kabupatennya? Dari Wonogiri. Dari Wonogiri, oke. So, artinya di sini kita tidak ada sebuah persaingan, tidak ada sebuah pembedaan. Penyuluh KB generasi yang lama dengan penyuluh KB yang baru bergabung itu sama. Betul. Kalian adalah ujung tombak kita, program kita. Saya di kantor pusat itu ibaratnya adalah hanya sebuah debu saja. Tanpa kalian, kita ini nggak ada artinya. Teman-teman di BKMP ada artinya. Jadi mulailah dengan menanamkan diri, saya ini adalah orang yang penting. Saya ini adalah orang yang penting, orang yang dibutuhkan, sehingga muncullah tingkat kepercayaan kita. Tapi jangan berhenti sampai punya mindset saya ini menjadi orang penting dan dibutuhkan, lalu kita menjadi sombong, bukan gitu. Ketika kita punya nilai kepercayaan diri, barulah kita menanamkan ke diri kita, saya ini adalah pelayannya keluarga. Nah, dengan melayani keluarga, dengan kepercayaan diri kita, maka keluarga itu akan fasilitasi secara baik. Nah, bagaimana kita mau melayani keluarga kalau di diri kita sendiri nggak ada nilai kepercayaan, ya? Jadi mulailah bangga sebagai penyuluh KB, mulailah confidence atau percaya diri, sehingga kita sendiri itu pede nanti melayaninya pun bisa lebih optimal dan juga lebih ikhlas ya terutama. Oke, saya pikir Oke, Pak Made. Satu lagi nih Pak Made, kan ini nanti durasinya kan 3 menit saja nih untuk menyampaikan satu tema. Mungkin ada yang mau disampaikan, yang penilaian yang penting dalam 3 menit itu sebenarnya gimana itu Pak Made? Oh, 3 menit cukup waktu yang pendek ya, 3 menit ya dalam menyampaikan sebuah informasi. Tapi itu bisa menjadi tolak ukur lah, 3 menit itu. Tolak ukur dalam arti kita siap atau tidak siap. Karena mungkin saja kita akan menemukan waktu atau kondisi yang sama di forum-forum yang lain, tidak dalam versi ini gitu ya. Tentu ini melatih kita untuk satu menguasai konten. Jadi 3 menit itu teman-teman harus kondisi siap menguasai konten. Gitu. Kalau nggak, kita biasanya informasi itu melebar atau nggak terfokus gitu. Betul. Nah, setelah satu menguasai konten, yang kedua adalah menguasai komunikasinya. Kayak kita tahu dia pakai teori komunikasi. Komunikasi itu ada verbal dan non verbal. Yang verbalnya
intonasi suara, kejelasan suara itu menjadi penting. Tapi nonverbal seperti gestur, mimik, ya, pandangan mata. Karena ini kan juga video ya, pakai virtual, pakai video kan. Oke Pak, kita lanjutkan sesi yang kedua ya. Tadi terpotong. Baik. Tentang tips 3 menit tadi, memaksimalkan 3 menit penyuluhan, itu harus seperti apa? Silahkan Pak Made. Pertama tadi soal konten dulu harus dikuasai. Yang kedua soal komunikasinya. Komunikasi itu verbal dan non-verbal. Verbal penting, jelas, karena emang bisa dilihat langsung, bisa didengar langsung. Tapi non-verbal juga menjadi bagian penting. Coba saja nanti disimak. Atau ada audiens atau partisipan ya. Konten bagus, verbalnya bagus, tapi non-verbalnya nggak bagus. Nah, ilmunya nggak dapet. Gitu ya. Mungkin ada orang gembira, tapi mukanya sedih. Kebanyakan ya, gambar orang kayak gitu ya. Wah selamat, tapi mukanya gitu. Nah, datar ya. Penting. Datar. Yang ketiga selain konten, selain ini, tentu yang ketiga adalah atraktif ya. Atraktif itu artinya dia bisa menguasai sebuah audiens. Tapi saya nggak tahu nih dengan virtual meeting seperti ini, virtual live gini, dan 3 menit juga apakah atraktif itu bisa didapat atau tidak. Tapi ya nggak masalah. Minimal 2 poin tadi yang dikuasai, komunikasi bisa clear, bisa efektif, itu udah menjadi sebuah poin yang bisa unggul sih kalau diukur dalam 3 menit. Oke. Itu menurut saya. Oke, jadi ada konten, ada komunikasi, dan juga ekspresi dibutuhkan begitu ya Pak ya? Tentu. Oke. Nah, mungkin teman-teman yang bergabung, ada pertanyaan langsung kepada perwakilan Dewan Juri yang mungkin sudah hadir di sini. Tadi mau bertanya, silahkan. Ya. Ini partisipannya hanya buat penyuluh KB Jawa Tengah ya? Ini sebenarnya terbuka juga sih Pak untuk se-Indonesia juga sebenarnya. Kalau dia sudah follow, dia bisa bergabung juga. Ya. Tapi nanti share-nya juga bisa kita posting. Gitu. Oke, begitu. Ada tambahan lagi mungkin Pak, motivasi lain atau arahan untuk festival ini berlangsung? Oh iya, mungkin ini di luar konteks ya, di luar konteks, saya kemarin itu baru nulis juga informasi ya, halo, ya, kalau work from home gitu, jadi kemarin saya berikan motivasi, bukan motivasi ya, mengingatkan tepatnya sih. Di work from home itu kita jadi terdorong untuk kreatif di membuat konten media ya, media KIE gitu. Salah satunya Jawa Tengah juga pernah membicarakan soal ini gitu. Tapi jangan lupa konten kreatif yang mengandung nilai profesionalitas seperti untuk diajukan untuk angka kredit, diakui oleh banyak pihak gitu ya, itu tidak cukup hanya sebuah ide yang diimplementasikan atas keinginan atau atas kebahagiaan diri dia sendiri gitu, atau keinginan dia sendiri. Itu nggak cukup. Dia harus lebih bisa memperlihatkan profesional dia dengan cara dia menunjukkan perencanaannya, dia menunjukkan pengorganisasiannya, dia menunjukkan ya si konten itu dibangunnya, dia bisa menunjukkan evaluasi, dan dia akhirnya bisa menutup dengan membuat laporannya. Nah, sehingga dengan konteks manajemen tadi, maka setidaknya konten media atau KIE yang dibangun itu akhirnya akan timbul sebuah value yang namanya profesionalitas. Karena di dalam konsep pengorganisasian misalnya, saya ingin media KIE kata kuncinya atau pesan kuncinya adalah tentang COVID gitu misalnya ini gitu ya. Padahal halayak sekarang ini lagi membicarakan soal pencegahan baby boom, ya dong. Sehingga pesan kuncinya jadi nggak tepat. Tapi karena dia inginnya COVID, ya dia nekat membuat COVID gitu. Nah akhirnya ketika media itu udah bagus dibangun, diajukan, ternyata nggak, halayak juga nggak mengakui, apalagi penilai juga nggak mau mengakui. Jadi sebuah sia-sia ya, sia-sia dalam arti untuk
pekerjaan atau untuk profesionalisme dia sebagai profesi. Jadi saya mengingatkan nggak cukup bicara soal hobi, nggak cukup bicara soal keinginan, tapi berupayalah mulai ke arah profesional. Ilustrasinya Oke. adalah kayak bola saja lah. Pemain bola yang main bola, yang mainnya ya di lapangan sekitar kampus. Gitu. Dia nggak punya tanggung jawab apapun. Yang penting dia senang, dia main bola, dia langsung main bola gitu. Tapi ketika pemain bola itu harus profesional, maka dia harus pengorganisasian dia harus bagus dengan manajernya, dengan pelatih, dengan instruktur mana gitu ya, dengan sesama pemain, responsibility-nya juga semakin bagus, macam-macam lah. Nah itu menurut saya perlu diingatkan ke teman-teman penyuluh, termasuk ke Mbak juga yang mungkin nanti yang rajin membuat media-media KIE. Tolong baca lagi Perban 19-nya, apa sih yang dituntut dalam pengembangan media KIE itu. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Made sudah bergabung, sudah memberikan banyak sekali tadi yang saya catat tadi ya Pak ya, harus penyuluh KB harus open-minded, benar ya Pak ya? Harus terbuka terhadap apapun wawasannya, harus mau belajar selama di dunia ini, harus mau belajar, karena kalau nggak mau belajar ya sudah gitu ya, akan tertinggal. Kemudian yang ketiga, harus mau berubah begitu. Jangan hanya meneriakan perubahan, tetapi jadilah perubahan itu sendiri, begitu ya Pak Made ya? Oke, terima kasih banyak Pak Made. Nanti ditunggu salah satu juri yaitu Pak Made, teman-teman. Kita akhiri ya Pak Made ya. Terima kasih sekali, sehat selalu dan salam untuk adik, salam untuk keluarga semuanya. Dah. Ya, terima kasih Pak Made. Selamat pagi. Ya. Oke, teman-teman, itu tadi motivasi dari salah satu perwakilan Dewan Juri. Jadi nanti Pak Made ini adalah menjadi salah satu dari juri yang akan menilai dalam Festival Penyuluhan Bangga Kencana yang akan dimulai tanggal 3 Juni nanti. Jadi ayo teman-teman, segera mendaftar. Pendaftaran sudah dibuka dari hari ini 12 Mei sampai 20 Mei 2020, ditutup jam 2 siang begitu ya. Jadi silahkan langsung saja mendaftar. Pilih salah satu dari 3 tema yang tadi sudah disampaikan ya. Silakan persiapkan yang terbaik, maksimalkan potensi kalian, maksimalkan apa yang ada. Jangan membatasi diri pokoknya ya, jadi teruslah berkreasi untuk menyampaikan KIE. Dan sampai jumpa nanti di Festival Penyuluhan Bangga Kencana, teman-teman. Untuk pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman tadi ketinggalan, bisa DM saja ke IPKB Jawa Tengah, nanti akan ada panitia yang akan membalas setiap pertanyaan dari teman-teman. Begitu saja teman-teman, dan rewardnya ya, yang tadi sudah saya sampaikan juga, akan mendapatkan sertifikat dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan juga akan mendapatkan merchandise menarik untuk pemenang di masing-masing sesi, dan untuk juara umumnya nanti akan berkesempatan menjadi role model konten penyuluh KB di era pandemi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari kami panitia dalam menyampaikan technical meeting penyuluhan Bangga Kencana, Festival Penyuluhan Bangga Kencana. Terima kasih sekali yang sudah bergabung hari ini, yang sudah bertanya, yang sudah aktif ya di kolom komentar. Terima kasih dan jangan lupa mendaftar. Ajak teman-teman lain untuk mendaftar. Yang belum bisa ikut live Instagram hari ini bisa diberi informasi begitu ya teman-teman. Dan semoga kalian yang beruntung nanti itu bisa menjadi tabungan angka kredit ya teman-teman ya. Oke. Saya Meta, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam memimpin technical meeting hari ini, teman-teman. Dan selamat mempersiapkan diri kalian, jadilah yang terbaik, berubahlah ya, ikuti perubahan yang ada. Dan saya Meta harus pamit, sampai jumpa di Festival Penyuluhan Bangga Kencana 2020. Dadah!